Surah Al-Mursalat ayat 41. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi dzilali wa ayunnya. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'an ibadi al-muttaqin alladziina abadu bi ada'il wajibati. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan perihal hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mereka semua menyembah kepada Allah dengan cara biada'il wajibati, melaksanakan kewajiban-kewajiban, batal ke muharramati, dan meninggalkan keharaman-keharaman, bahwa bagi mereka itu annahum, sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu yaumul kiamat, pada hari kiamat, yakununa, bakal ada mereka semua itu di jannati wa uyun, di surga-surga Allah dan di mata air-mata air. Ay bihila bima ulaika li al asya'i. Artinya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang celaka. Min dilil yahmu, itu mereka min dilil yahmu, kalau orang-orang celaka itu ada di tempat yang di sana disediakan air, airnya juga tapi panas, bahwa duhon, dan juga ada asap al aswad, yang hitam, yang pekat. Tentu saja kita menghisap-hisap seperti itu membahayakan. Di dunia saja kalau ada kebakaran mati itu. Tidak heran ya, mati hidup lagi, tapi mati hidup lagi. Ini Allah memberitakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kita semua tidak menginginkannya? Saya yakin yang namanya manusia itu menginginkan yang enak-enak saja, yang nikmat-nikmat. Itu naluri kita kan. Inginnya hidup kita juga nyaman, enak saja. Kita bekerja mencari sejumlah kesempatan untuk memperoleh kenikmatan yang di sini saja kita bekerja, berusaha dengan beragam cara untuk memperoleh kenyamanan, kenikmatan. Nah, sesungguhnya di akhirat itu tidak lagi ada usaha, tapi didasarkan kepada apa yang dikerjakan selagi di dunia ini. Nah, di dunia ini kalau dikerjakan dengan karena Allah, didedikasikan untuk beribadah kepada Allah, maka nanti kita akan digolongkan sebagai orang-orang bertakwa. Akan diberikan sejumlah kenyamanan, kenikmatan. Di sini digambarkan oleh Allah. Memang ini menggambarkan kondisi waktu itu Madinah dan Mekah kan. Madinah, Mekah susah air gitu kan. Sehingga kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang Mekah Madinah saat itu, kenyamanan itu kalau di situ tersedia mata air. Maka di sini juga Allah menggambarkan surga itu adalah mata air. Tapi semuanya semua orang juga senang kan mata air. Kan di mana-mana di perkotaan dan sebagainya dihiasi air mancur. Air itu menjadi hiasan di tempat-tempat wisata. Allah menggambarkan di sini wa'yun, mata air. Semua orang senang melihatnya. Nah, itu kenikmatan-kenikmatan lambang yang sesuai dengan selera manusia. Allah menggambarkan gitu. Fidilalin, dan di bawah naungan-naungan kalangkang gitu kan Bang. Artinya kita senang di tempat, ya sekarang juga kan senangnya itu tidak mau panas-panasan gitu. Inginnya di bawah pohon yang teduh, yang rindang, di dalam rumah yang tidak kepanasan. Senangnya seperti itu, naluri manusia. Nah, nanti Allah juga menyediakan itu semua. Tapi syarat pertama, yang ini semua tidak bisa dipenuhi oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh Allah. Wa fawakiha mimma yashtahun. Nah, ini fawakih. Fawakih itu buah-buahan. Dan dari buah-buahan yang di sini disebutkan bin sa'iri anwa'is simari, dari seluruh macam-macam buah-buahan. Mahmatolabu wajadu, yang mereka cari, yang suka, semua orang suka. Ya, seperti kita di sini, kan, yang bisa tumbuh di sekitar kita itu paling ya, delima ada, jambu air ada, buah mangga ada. Tapi tidak semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan tumbuh di sekitar kita. Kita nyarinya di warung-warung atau di toko-toko. Dan kita senang kan memakan buah-buahan.
Nggak ada yang punya pohon anggur mungkin di kita. Nah, kita cari di supermarket atau ke warung toko. Dipersilahkan saja. Nah, nanti disediakan di sini Allah melihat di bahasanya demikian indah. Mimma yashtahun dari apa-apa yang mereka inginkan, syahwat mereka menginginkan. Kan kita bernafsu melihat buah-buahan yang indah itu kan untuk memakannya. Jadi kalau sekarang kita tidak semua buah-buahan yang bisa kita makan karena bisa jadi kita tidak memiliki tumbuh-tumbuhan itu di halaman kita atau tidak punya uang untuk membelinya. Di surga itu apa yang kita inginkan Allah berikan. Tentu tidak perlu dibeli lagi. Mimma yashtahun dari apa-apa yang mereka inginkan. Artinya ada syahwat di situ. Ya syahwat itu kan nafsu, gitu. Nafsu kita ingin memakan itu sesuai dengan selera. Kita mau buah pir silakan ada, mau buah apapun banyak sekali. Seperti sekarang kita lihat di Mekah. Mekah itu daerah gersang tapi hampir semua buah-buahan ada di Mekah. Allah sediakan. Itu di dunia saja begitu, apalagi berita ini di akhirat. Kemudian oleh Allah disebutkan kulu washrobu, makan dan minumlah, diberi kebebasan. Dan yang namanya makan dan minum itu kan selera manusia juga. Dan juga di sini kalau ada hajatan, ada pertemuan dan sebagainya, mesti makan. Pengajian aja harus pakai makanan kan pada datang. Walaupun tidak berdatang semuanya juga menyediakan makan. Karena itu adalah kesenangan manusia dimanapun. Kita senang makan. Allah pun di sini memberikan kulu washrobu, silakan makan dan minumlah. Hadian sebagai balasan dari apa-apa yang telah kalian kerjakan dahulu. Jadi tidak gratisan. Kita masuk ke dalam surga itu bergantung terhadap apa yang telah kita kerjakan saat ini di dunia. Jadi karena itu dedikasikanlah atau niatkanlah segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, kita bekerja mencari nafkah, kita apalagi melakukan sholat, semuanya karena Allah. Dedikasikan karena Allah. Jangan karena manusia. Walaupun kita cari nafkah ya untuk menafkahi keluarga, silakan. Tapi jangan karena anak istri. Anak istri itu untuk kita nafkahi saja. Tapi bahwa kita bekerja dan sebagainya itu harusnya karena Allah. Walaupun saya kira jarang-jarang itu yang meniatkan gitu di antara kita ya. Kita pagi-pagi pulang petang ya sudah itu kebiasaan kita saja gitu kan. Nah, kalau jadi seorang muslim sekalian diniatkan sebagai ibadah. Memang Allah memerintahkan itu. Kita mau jualan atau kita mau bekerja pada orang atau apapun silakan. Itu boleh asal halal tentu saja. Nah, di sini kalau didedikasikan seperti itu, insya Allah akan. Memang dalam hadis disebutkan bahwa kalian masuk surga itu adalah karena rahmat, bukan karena amal-amalannya kita perbuat saat ini. Tetapi untuk memperoleh rahmat Allah itu bergantung kepada amal-amalan kita juga. Jadi syarat mutlak, syarat pertama itu adalah tentu sekali lagi iman, saya ulang. Beriman itulah syarat mutlak kita akan memperoleh surga Allah nanti di akhirat. Kalau tidak ada iman, tidak ada artinya. Dan kita bekerja, beramal, berbuat apapun silakan. Tentu saja patokannya ada halal haram di sini. Nah, kalau bisa dedikasikan, niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Walaupun sekali lagi jarang lah kita lakukan itu. Tapi setelah sering kita ucapkan seperti ini, maka mulailah niatkan untuk berdedikasi, mengabdi kepada Allah. Mau bekerja apapun, silahkan, maka nanti akan dibalas oleh Allah. Jadi akan memperoleh rahmat Allah itu. Yang wajar karena kenikmatan di surga itu kalau dibandingkan dengan sholat kita coba. Kita sholat sekali sholat aja lama 5 menit, gitu kan? 5 menit, 5 kali sholat paling 25 menit sehari semalam. Sebentar saja.
bandingkan dengan kenikmatan surga yang demikian enggak bisa kita bayangkan. Jangan dengan surga sewaktu di dunia ini saja kita bisa melihat, itu nikmat juga. Bisa mendengar juga nikmat. Karena ada orang yang tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa mendengar. Demikian juga penglihatan kita tidak semuanya normal ini. Kadang-kadang tidak jelas penglihatan itu. Harus pakai kacamata. Karena tidak normal itu penglihatannya. Demikian juga pendengaran. Nah, semuanya itu mana pernah kita pikiran bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Karena kalau kita lihat dalam sehari-hari kan tidak semua orang bisa mendengar, tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa bicara. Kita diberi kelebihan-kelebihan itu, mana balas budi kita, misalnya gitu kan. Kalau di antara manusia itu kita harus membalas kebaikan orang dengan kebaikan lagi. Nah, ini kebaikan-kebaikan ini telah Allah berikan. Kita diberi kesehatan secara umum saja. Ingatkah bahwa itu dari Allah pada hakikatnya, kan? Walaupun berkaitan dengan perilaku kita juga, terutama makanan, itu makanan penyebab sakit. Ya, tapi kita sangat senang makan. Nah, kalau di dunia ini makanan itu bisa menyebabkan sakit, tapi kalau di surga tidak ada isinya sakit. Silakan makan apapun. Kalau di sini kita harus membatasi kan. Mungkin usia bertambah makin sedikit makan itu tidak bebas lagi. Tapi kalau usia 20, 30 tahun silakan makan saja segala. Nanti di usia 50 baru ditagih sakit kan. Kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, kelebihan apa macam tekanan darah tinggi. Itu tagihan karena perilaku kita usia muda. Nah, silakan. Jadi demikian jauh besarnya rahmat Allah dibandingkan dengan ibadah kita. Ibadah kita itu berkurban. Berkurban berapa sih uang yang kita keluarkan? Paling kalau sendiri-sendiri kan sekitar 3-4 jutaan lah di sini. Atau kalau beli sapi sekaligus 35 juta. Nah, itu kecil dibanding dengan nikmat Allah. Bisa melihat saja, coba kalau kita berobat ke dokter sampai dioperasi dan sebagainya, itu bisa ratusan juta kan. Bahkan sampai sampai miliaran bisa saja. Untuk bisa melihat, untuk bisa melihat dengan normal. Tapi sekali lagi, jarang kita berpikir seperti itu. Sehingga wajar kita harus sholat, wajar kita harus bersyukur kepada Allah, karena demikian banyak kenikmatan. Apalagi untuk memperoleh surga Allah. Sehingga jika dibandingkan kelakuan kita ibadah di muka bumi dengan nikmat Allah yang jangankan di surga, di dunia juga sudah demikian banyak, itu tidak ada apa-apanya ibadah kita. Sehingga betul-betul bahwa kita melakukan ibadah itu ya sudah bagi Allah saja, jangan diperuntukkan bagi manusia. Jangan pamer, jangan riak. Kan? Walaupun kita keluar dari rumah menuju masjid, ada orang melihat melakukan sholat jamaah, biarkan saja orang melihat. Tapi jangan diniatkan, waduh kelihatan itu orang soleh. Ah, udah, gak usah. Kita pokoknya dedikasikan bersyukur saja kepada Allah. Niatkan seperti itu saja. Karena nanti balasan Allah lebih besar. Demikian juga Allah menyebutkan kada inna kada kena jazil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga tidak perlu kita memamer-mamerkan. Kita berbuat baik, berbuat kebaikan bagi orang lain. Ya sudah, karena Allah saja. Tidak usah ingin dipuji. Walaupun kita juga punya nafsu untuk begitu kan. Ingin dipuji, ada nafsu. Tapi usahakan tekan di dalam diri. Kita ingin dilihat orang berhasil membangun masjid dengan megah seperti ini. Siapa dulu yang berjasa, siapa arsiteknya, siapa sipilnya. Boleh bangga dalam diri, tapi jangan disebutkan kepada orang. Itu hilang pahalanya nanti di hadapan Allah. Biasa aja sampai. Sudah karena Allah saja. Mau dinilai manusia dengan buruk juga, biarkan saja. Silahkan itu. Nanti ada perhitungannya semuanya di hadapan Allah. Ini disebutkan hadza jazaa'una liman ahsanal amal. Itu adalah balasan-balasan kami yang membuat
amal kebaikan. Kan di dalam surat Al-Mulk juga disebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah untuk memberikan bala. Bala itu ujian kehidupan. Bisa dengan kesenangan, bisa dengan kesulitan. Semuanya hidup itu adalah ujian. Nah, maksudnya liyabluwakum ayyukum ahsan. Siapa di antara kalian yang baik amalnya? Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita, demikian juga kekurangan-kekurangan. Nah, yang akan dilihat sikap kita bagaimana? Apakah kita bersabar? Apakah kita bersyukur? Nah, itu yang akan dilihat oleh Allah. Kan tidak semua orang mampu menghadapi kehidupan ujian. Orang diberikan jabatan, oh makin banyak saja korupsinya. Gitu kan. Berarti dia tidak mampu menjadi pejabat. Maksudnya dia amanah, toh sudah dapat gaji, ini masih nyolong juga. Itu di Indonesia kelakuan itu banyak. Nah, jadi negara ini tidak maju-maju sudah dapat. Karena pejabat yang jadi tikusnya itu banyak. Kalau pejabat di kita baik-baik semuanya, tidak perlu ada KPK itu. Cukuplah kejaksaan dan polisi saja. Tapi walaupun KPK tetap nyolongnya banyak. Nah, banjir Sumatera itu kan bukti, itulah rakusnya manusia. Tebang alam, tapi ternyata kekayaan alam itu tidak cukup untuk menghidupi rakyat Indonesia yang sejahtera itu hanya beberapa gelintir orang saja di Jakarta yang perutnya gendut-gendut itu. Tapi kita tetap aja sekolah harus bayar pajak, punya mobil harus bayar pajak, punya rumah sendiri juga harus bayar pajak. Kan heran tuh. Rumah itu punya kita sendiri dan tidak menghasilkan apa-apa. Listrik juga kita bayar sendiri. Ini masih dipungut pajak. Aneh itu kan ya. Gimana logikanya? Kalau mobil wajarlah kita menggunakan jalan, memanfaatkan jalan sehingga dipungut pajak. Tapi ini kita punya rumah masih dipungut pajak pakai PBB gitu kan. Itu ngaco itu logikanya. Sehingga ada fatwa MUI yang harus tidak boleh memajaki hal-hal yang sifatnya penting pribadi, termasuk sembako jangan dipajak. Ya itu fatwa itu bagus. Perlu kita ketahui kan dan perlu kita dukung. Saya yakin kita mendukung ya. Beli beras saja harus pakai PPN. Ngaco itu. Padahal beras itu adalah kebutuhan pokok kita. Itu cara bernegara aneh itu. Sebetulnya Indonesia itu negara kaya. Dari hutan kayu saja cukup untuk menghidupi rakyat Indonesia. Dari tambang batu bara aja cukup. Dari nikel dan semua. Tetapi itu dicolong oleh pejabat-pejabat korup. Oleh pengusaha-pengusaha yang kemaruk. Mereka menumpuk kekayaan demikian triliunan coba. Kalau rakyatnya miskin. Sehingga untuk menghidupi negara masih tetap dipungut pajak. Jadi sebetulnya membiayai negara yang menggaji para pejabat, para ASN itu adalah kita. Cuma kita tidak tahu kan. Itu uang pajak itu. Kita harus membayar pajak. Belanja saja di supermarket itu ada PPN-nya. Itu untuk dipajak. Dan itu untuk menggaji para koruptor juga. Nah kalau betul-betul hilang kerakusan itu di negara kita, saya yakin sejahtera. Jadi negara maju. Nah, sayangnya itu adalah para pejabat yang korup itu kebanyakan lulusan perguruan tinggi juga itu ya. Mereka itu lulusan-lulusan perguruan tinggi ada sarjana S1, S2, bahkan ada profesor juga tukang korup itu banyak di kita itu. Nggak tahu kapan jauh dengan Malaysia. Malaysia sudah relatif lebih baik. Nah, nanti Allah di surga memberikan balasan. Maka di sini disebutkan wa yauma idzil kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang membohongkan. Itu orang-orang yang melakukan penyimpang itu membohongkan terhadap ayat-ayat Allah. Karena ajaran dalam ayat Allah itu mesti jujur, mesti amanah, mesti memperhatikan masyarakat sebanyak-banyaknya. Tidak perlu. Saya juga kalau ngajar kepada mahasiswa, ini yang sering saya pesankan.
tolong kalau Anda nanti suatu waktu jadi pejabat, mungkin 20-30 tahun lagi, jangan pernah tergoda untuk melakukan korupsi. Perhatikanlah masyarakat banyak. Perhatikanlah rakyat banyak. Itulah yang perlu, yang seharusnya dilayani oleh para pejabat itu. Jadi kalau di antara para mahasiswa ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, jangan korupsi. Jangan melakukan kecurangan-kecurangan. Perhatikanlah rakyat. Sering saya ingatkan seperti hal tersebut. Walaupun dia tidak tahu itu, mudah-mudahan saja ada kebaikan nanti setelah 10 tahun akan datang, pejabat-pejabat kita menjadi lebih baik. Karena itu ancam oleh Allah, wa ilu yaumaidin muqaddim. Walaupun itu ngaku haji, pejabat itu sudah haji beberapa kali barangkali dan mungkin juga melakukan sholat, tetap saja dia al-muqaddibin, membohongkan orang-orang yang membohongkan. Karena sekali lagi Islam mengajarkan kejujuran, Islam mengajarkan tidak boleh melakukan penyimpangan, harus sesuai dengan aturan. Nah, negara-negara justru sekarang itu kita mendapati negara-negara yang non Muslim itu yang baik. Negara-negara di Eropa misalnya kita lihat negara apa seperti Norwegia kalau tidak salah, atau Finlandia itu kan kebanyakan non Muslim, tetapi mereka korupsinya sedikit. Mungkin ada sih korupsi, tapi tidak seperti di kita ini di Indonesia. Korupsinya demikian gila-gilaan di Indonesia. Nah, kalau di negara-negara atau di dekat Australia itu apa Selandia Baru itu termasuk negara yang korupsinya kecil gitu. Di kita itu kan kebiasaan sejak dari tingkat RT RW juga sudah ada korupsi. Seperti membuat KTP kan seharusnya gratis. Tapi kalau kita bilang kepada Pak RT ya terus diongkosi gitu kan. Kalau tidak diongkosi tidak akan jalan, tidak akan jadi itu kan. Nah, itu kebiasaan di kita memberikan kesempatan melakukan korupsi itu memang ya salah satunya dari kita sendiri. Memberi tips, hati-hati juga. Kalau tidak diizinkan memberi tips, jangan kita lakukan. Tapi kalau diizinkan, silakan. Itu lain. Tapi hati-hati di sini kata Allah, wailu yauma idzil lil kecelakaanlah bagi mereka pada hari ini orang-orang yang membohongkan. Mukadzib itu adalah mutaaddi. Ada yang dibohongkannya. Yang dibohongkannya itu apa? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ya nilai-nilai keluhuran akhlak. Karena sekali lagi kita disuruh jadi Islam ini seperti kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat itu ada maqasidus syariah, ada tujuan-tujuan syariah untuk memelihara kehidupan, untuk memelihara peradaban manusia, artinya meninggikan akhlak, memperbaiki akhlak tujuan hidup. Jadi tujuan sholat itu sesungguhnya itu memperbaiki supaya makin baik, makin bisa dipercaya, jujur orang itu. Kita agak sulit uh, mempercayakan sesuatu terus dipelihara kejujuran, apalagi untuk waktu jangka panjang. Ada saja penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana kita bisa terus jujur? Sebetulnya keimanan itu, keimanan kepada Allah yang bisa. Di tempat bekerja juga begitu, kita diamanatkan sebagai pejabat apa, sebagai staf apa, jujurkah kita? Kelihatannya banyak yang tidak jujur, suka perjalanan fiktif, perjalanan dinas fiktif misalnya. Saya akui saja waktu saya di Telkom juga begitu banyak. Hebat, dan saya juga kadang-kadang ikut juga tuh karena terbawa arus gitu. Walaupun nanti saya kembalikan lagi uangnya, perjalanan fiktif itu. Artinya perjalanan ke Cianjur, padahal kita cuma di Bandung saja itu, tidak kemana-mana. Di Hotel Horizon tuh, hanya di situ saja gitu kan. Padahal di situ adalah harusnya ke luar kota, ke Cianjur atau ke Jakarta atau ke. Nah, kelakuan di tempat-tempat kerja juga itu banyak yang seperti itu. Wajar Indonesia tidak pernah maju, tidak maju-maju sampai saat ini. Jadi negara itu begini saja. Karena kebanyakan rakyatnya juga rusak. Kitanya juga begitu, tidak mau mengindahkan,
nilai-nilai keislaman. Padahal sekali lagi di negara non-muslim justru bisa lebih dipercaya. Coba saja, adakah kita bertransaksi menggunakan cek? Artinya beli-beli ke supermarket cukup bayarnya pakai cek saja. Oh, itu tidak dipercaya di kita ini. Tapi kalau di Amerika Serikat itu cek, Bapak. Bayar STNK saja, pajak mobil per bulan saja, kita tidak perlu datang ke, kalau di sini apa namanya, kantor bersama. Cukup disurati saja. Saya mengalami langsung waktu itu. Disurati, Anda harus bayar $45. Cukup saya saja kirim cek $45, sebutannya DMV waktu itu di DMV itu ya kantor bersama. Katanya lupa lagi saya DMV. Sudah setelah itu keluarlah STNK-nya itu kan. Dipercaya. Demikian juga kalau kita belanja di supermarket cukup saja belanja $3, $1 saja bisa pakai cek. Di kita 100.000 adakah yang siap pakai cek? Ceknya bisa bohong kalau di kita kan. Bisa terjadi kali kebohongan. Tidak ada isi uangnya tapi bisa diperjualbelikan. Jangankan yang kecil-kecil gitu, yang banyak juga itu banyak yang bohong. Nah, heran itu Amerika itu mayoritas Kristen kan, tapi bisa dipercaya. Kenapa di negara Indonesia Muslim ini kita rasanya tidak percaya itu. Nyimpan motor tanpa dikunci aja tidak percaya di depan rumah kita itu kan. Nanti motornya bisa menghilang gitu kan. Ada saja orang maling gitu ya. Kapan negara kita akan baik? Karena kebanyakan muka bibi orang-orang itu pembohong, membohongkan. Tidak percaya dengan ayat Allah. Kapan kita akan mengubah peradaban itu makin hebat? Kita meninggalkan motor, meninggalkan mobil, mesti dikunci. Adakah yang berani meninggalkan mobil parkir jangan jauh-jauh di depan rumah kita saja itu? Tidak ada yang tidak dikunci, mesti dikunci. Karena nanti ada bajing loncat yang melakukan kejahatan di kita itu Pak. Dan perlu ada ronda kan. Walaupun bisa saja ronda juga yang melakukan kejahatannya. Nah, itu sekali lagi Allah menyatakan kecelakaanlah bagi para pendosa, para orang-orang al-mukatsibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silakan makan dan bersenang-senanglah kalian semua. Qalilan sebentar saja. Paling seumur hidup di muka bumi ini berapa lama sih? Dan itu juga kita tidak bisa bersenang-senang saja. Seperti Lim Chuliong, Bapak Ibu kelihatannya pada tahu kan ya Lim Chuliong. Pernah makan Indomie kan? Itu produk dia. Pernah makan Bogasari itu adalah beliau ini. Beliau ini adalah sebetulnya pelarian dari Cina, daratan zaman Cina dijajah Jepang, diinvasi oleh Jepang. Lari bertemulah dengan panjang ceritanya ini, bertemu dengan Jenderal Soeharto di Semarang. Dan lama-lama Jenderal Soeharto kan jadi presiden, makin jaya saja. Dan itu adalah naga pertama di Indonesia, konglomerat pertama di Indonesia. Tapi tahun 98 diobrak-abrik sampai BCA saja miliknya kan dipindah tangankan. Indosemen dan beberapa perusahaan lainnya juga pindah tangankan. Beliau kemudian tinggalnya di Singapura sampai sekitar tahun 2012 baru meninggal. Jadi tidak lama, paling seumur hidup kan. Berapa lama seumur hidup kan tidak dari kecil juga. Dan itu mungkin mulai berusaha usia 30 tahunan ya. Sampai usia beliau 90-an lebih usianya. Paling lama 70 tahun, maka disebutkan oleh Allah di sini qalilan sedikit saja. Sedangkan akhirat tidak ada batasnya. Itu khalidina fiha khalidina. Jadi wajar di sini Allah menyebutkan wa tahu silakan bersenang-senang para konglomerat orang-orang yang menjarah tanah Indonesia, menjarah tambang, menjarah sumber-sumber di Indonesia, silakan. Karena orang-orang kaya di Indonesia itu adalah orang-orang yang menjarah sumber daya alam di Indonesia.
Beda dengan di Amerika. Coba di Amerika itu seperti Elon Musk. Mungkin Bapak Ibu mengenal itu Elon Musk. Itu kaya raya. Atau Bill Gates itu pemilik Microsoft yang bisa kita gunakan di komputer kita ini. Nah, kayaknya mereka itu bukan dari sumber daya alam, tapi karena berusaha menghasilkan produk-produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Tapi kalau di kita, para konglomerat yang kaya raya itu karena menjarah alam, sumber daya alam kita dihabiskan, hutan-hutan dibalak, pembalakan liar gitu kan, mereka jadi kaya raya. Tapi kalau di negara lain itu, mereka karena keahlian dan memanfaatkan orang banyak seperti Microsoft saja itu. Itu pekerjaannya bukan hanya di Seattle Amerika, tapi ada juga di India dan barangkali di Indonesia juga ada pekerjaannya itu. Mereka bisa melakukan pekerjaan secara remote gitu, dari jarak jauh atau teleworking, bekerja dari jarak jauh atau disebut WFH kalau sekarang work from home. Tapi tetap produktif, bisa menghasilkan karya-karya dan bisa menyebabkan kaya kan seperti Bill Gates dan sebagainya. Sampai pernah menjadi orang terkaya sedunia itu Bill Gates. Tapi bukan sumber daya alam. Nah, itu kalau di luar negeri, kalau di kita kan penjara alam. Jadi rusak alam, baru mereka kaya, tapi yang menderita rakyat. Itu banjir, ya kita yang kena, rakyat kebanyakan. Nah, silakan nikmati, tetapi tidak jauh, tidak lama-lama, paling seumur hidup. Kan seperti tadi disebutkan, paling lama 70 tahun itu Lim Liong saja. Kan. Dengan asumsi dia mulai jadi pengusaha, ya tentu saja zaman dulu jadi pengusaha belum jadi konglomerat pengusaha biasa. Tapi lama kelamaan jadi pengusaha mungkin usia 50 tahunan. Nah, paling lama 40 tahun. Tidak lama menikmati. Qalilan, maka Allah menyebutkan qalilan innahum mujrimun. Semuanya kalian semua adalah orang-orang yang berdosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang melakukan kebohongan. Di ayat lain dalam surat Luqman Allah berfirman, "Numatihun qalilan summa nanturuhum ila adzabin qalil." Silakan bersenang-senang qalilan sebentar saja, summa nanturuhum, dan kami campakkan, kami madorotkan, kami siksa mereka semua kesiksaan yang sangat berat. Adzabin qalil. Jadi seindah-indah selama-lamanya juga paling seumur hidup dan sekali lagi itu tidak dimulai dari anak-anak tapi setelah usia minimal 30 tahun keberhasilan. Maka wajar Allah menyatakan di sini innalladzina yaftarun Allahal kadhiba la yuflihun. Semuanya orang-orang yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah tidak akan berbahagia. Ini juga kita banyak aliran sesat. Hati-hati itu. Dan itu biasa atas nama Tuhan, atas nama Allah. Aliran-aliran sesat. Hati-hati. Dia Aminuddin dengan Salamullah, kemudian Ahmad Musadek dahulu, dan sekarang juga masih banyak. Hati-hati, suka ada yang ngajak-ngajak yang aneh-aneh. Sehingga dalam hal ini, perhatikan kalau ada yang ngajak-ngajak pengajian dengan sembunyi-sembunyi, itu perlu dicurigai ada yang disembunyikan. Tapi kalau pengajiannya terbuka, insya Allah itu adalah aman. Seperti kita ini. Apa yang kita ajarkan adalah Al-Quran. Dan penafsirannya juga sesuai dengan tafsir para ulama. Tidak semau kita. Kalau di LDI itu maunya orang LDI saja menafsirkan Al-Quran. Itu hati-hati. Memang Al-Quran yang dipelajari, tapi yang ditafsirkan itu versi mereka saja. Tanpa menggunakan tafsir rujukan. Hati-hati itu. Walaupun LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, walaupun sekarang sudah mulai agak terbuka, tapi tetap ada eksklusivitas. Tetap mereka mengafirkan orang di luar organisasi mereka. Dan kalau kita ke masjid mereka, mungkin tetap akan dipel gitu, karena ini ada orang najis gitu kan ya. Kalau di kita kan bebas saja, silakan yang mau masuk. Jangankan orang Islam, orang kafir saja boleh saja masuk ke masjid kita. Dan tidak perlu dipel, kecuali kalau kotor itu lain.
Nah, kalau hati-hati LDII itu juga agak aneh, aliran-aliran aneh. Walaupun sekarang sudah dilembagakan, Pak, ya, dia jadi lembaga negara, tapi masih mengandung ajaran yang agak aneh. Jangan sembarangan ikut pengajian. Silahkan ikut pengajian, tetapi pengajian yang sehat, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan penafsirannya menggunakan tafsir-tafsir yang muktamad, yang memiliki referensi kuat, tidak hanya asal mereka sendiri. Kemudian mata unfid dunya itu kesenangan di kehidupan dunia. Semua ilayna marji'uhum, dan kepada kamilah mereka akan kembali. Manudhikumul adab, dan kami akan merasakan siksaan asyadid yang sangat berat bima kanu yakfurun, karena apa-apa yang telah mereka kufurkan, yang mereka tolak. Nah, banyak ya penolak-penolak terhadap Al-Quran di sekarang ini juga tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Nah, bagi kita memang semua ajaran Al-Quran belum kita amalkan. Kita belum mampu mengamalkan semua petunjuk Al-Quran. Tapi ketidakmampuan mengamalkan Al-Quran itu bukan karena kita menolak ajakan Al-Quran, tapi karena ketidakmampuan. Seperti potong tangan, seperti rajam. Kan itu ajaran Al-Quran. Tapi kita belum bisa menerapkan hukum kisos karena itu perlu kehadiran lembaga negara. Tidak bisa kita mengisos kepada orang yang membunuh, maksudnya di sini. Yang membunuh harus dibunuh lagi, kan? Itu harus ada putusan pengadilan, dan pengadilan itulah yang memutuskan. Artinya perlu peran negara. Artinya perlu ada undang-undang. Perlu ada undang-undang positif. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kalau nanti pemilu memilih wakil-wakil rakyat, jangan sembarangan memilih, Pak. Jangan hanya karena dikasih uang saja kita memilih orang tersebut. Tapi harus orang-orang yang punya dedikasi yang kuat terhadap Islam. Itulah yang kita pilih. Karena melalui mereka inilah nanti undang-undang bisa tercipta di Jakarta, di DPR. Dan itu menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari. Dulu sebelum Jokowi itu undang-undang syariat, perda-perda syariat banyak di kabupaten ataupun kota. Tapi sejak Jokowi jadi presiden dihapuskan itu semua perda-perda syariat. Kan presiden ngaco itu, rusak syariat Islam. Di sejumlah daerah sudah diterapkan perda-perda syariat. Sekarang sudah tidak ada lagi, dirusak oleh presiden. Itu merusak, dan banyak lagi cerita lain yang. Nah, sekali lagi itu bergantung kepada anggota DPR, DPRD. Kalau yang dipilih itu adalah orang yang punya dedikasi kuat terhadap Islam, insya Allah akan melahirkan undang-undang, termasuk undang-undang kisos juga bisa saja dilahirkan. Jadi kita tidak perlu revolusi, ingin menjadi negara Islam, tidak perlu lah itu berat, karena kita sudah melakukannya melalui DITI itu tidak pernah berhasil, kalah dulu. Nah, mendingan direvolusi saja anggota DPR melalui pemilu, supaya yang dipilih itu adalah orang-orang yang punya dedikasi kuat terhadap agama. Jangan bisa dibeli suara kita, harus makin cerdas kita. Dibeli dengan 50.000 saja diketut orang, dipilih orang yang tidak jelas agamanya, kan? Asal kita diberi, itu janganlah. Tapi kita pilih sesuai dengan, walaupun silakan bebas lah. Kemudian di ayat berikutnya, wa idza qila murka'u la yarka'una, apabila disebutkan kepada mereka, rukulah kalian semua, mereka tidak. Artinya, idza umiru haula jahala, apabila diperintah itu orang-orang bodoh minal kufari, dari orang kafir, ayyakunu minal musallin, untuk mendirikan sholat bagian berserta jemaah, imtana'u, mereka semua menolak, min dalika wastakbaru, dan sombong. Nah, itu kelakuan mereka, kelakuan orang-orang kafir. Tidak mau mengindahkan perintah-perintah dan takabur. Nah, maka pada hari itu wailu yaumaidin, kecelakaanlah para pemudik. Tidak mengindahkan ajakan. Kan merasa terganggu kan dengan seruan-seruan.
ajaran Islam itu. Maka di ayat terakhir Allah menyatakan babi ayah disimpan. Terus mau kita percaya apa lagi kalau gitu? Terhadap Al-Quran saja tidak mau mengindahkan. Terus mau percaya terhadap kitab apa lagi? Kita mungkin akan lebih percaya pada Pancasila. Boleh saja kalau untuk dasar kehidupan kebernegaraan Pancasila jadikan sebagai sumber dasar kehidupan bernegara. Tapi itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Cukup untuk menyatukan kerukunan kita selama di dunia ini. Tidak akan ditanya oleh malaikat. Jangankan di akhirat, di alam kubur aja tidak akan ditanya. Sudah melanggar pasal apa, Pancasila. Ujung-ujungnya itu pembuat P4 dahulu juga tuh yang mendengungkan, ya tentu pembuatnya banyak. Yang mendukung itu Pak Harto saat meninggal, ya tetap aja yang diingat itu adalah harus kepada Allah. Tidak ada itu Pancasila nolong sakaratul maut. Jadi itu hanya untuk kehidupan di dunia ini boleh-boleh saja sebagai perekat kebangsaan kita. Tapi itu tidak bermanfaat apa-apa setelah kita meninggal di akhir. Walaupun sekali lagi kalau kita mengamalkan Pancasila itu ada kaitannya dengan ajaran agama, silahkan boleh saja. Asal sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu adalah disebutkan di sini, idlam yu'minu bihadal Quran. Mereka tidak beriman terhadap Al-Quran, maka terhadap ucapan apalagi akan dipercaya. Silahkan percaya pada ucapan filosof. Filosof itu juga hidup zaman dahulu, orang-orang terkenal juga itu hanya ucapan saja yang indah-indah. Tapi bisakah mereka amalkan? Belum tentu. Kita akan mendengar ucapan Aristoteles misalnya, itu ribuan tahun yang lalu, tentang demokrasi, tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, silahkan saja itu jadikan pelajaran bagi kita. Tapi itu adalah tidak jadi pedoman. Yang menjadi pedoman yang akan dipertanggungjawabkan adalah keimanan kita kepada Al-Quran. Saya kira itu beberapa penjelasan terkait surat Al-Mursalat ayat terakhir.